Cara menjaga keseimbangan antara uang bulanan, kebutuhan, dan keinginan. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut Moms. Siapa sih yang tidak pusing kalau melihat angka di saldo ATM? Rasanya lebih cepat lari daripada atlet lari nasional. Padahal baru saja lewat tanggal muda. Fenomena harga pangan yang hobi naik turun tanpa permisi ini memang bikin kita harus putar otak 2 kali lipat lebih keras supaya dapur tetap bisa berasap. Menurut survei finansial terbaru, masalah utama rumah tangga saat ini adalah kegagalan membedakan mana yang benar-benar darurat dan mana yang hanya lapar mata sesaat. Kita perlu duduk bareng dan ngobrol santai karena menjaga keseimbangan antara uang belanja dan keinginan itu sudah seperti atraksi sirkus yang kalau meleset sedikit saja bisa bikin jantung copot. Satu hal yang paling mendasar adalah kita harus paham betul bedanya kebutuhan dan keinginan. Karena kalau semua dianggap penting ya alamat gaji suami cuma mampir minum saja. Kebutuhan itu sifatnya wajib. Dan kalau tidak terpenuhi, bisa mengganggu kelangsungan hidup kita sekeluarga, layaknya nasi, air, listrik, dan sekolah anak. Sementara itu, keinginan adalah segala sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan untuk bertahan hidup atau menjalani aktivitas sehari-hari. Tanpa hal tersebut, hidup kita tetap bisa berjalan dengan baik, rumah tetap nyaman, dan kebutuhan utama tetap terpenuhi. Namun seringkali hati terasa gatal ingin memiliki karena melihat orang lain punya, karena sedang tren, atau karena takut dianggap ketinggalan zaman. Contohnya seperti membeli tas baru, padahal tas lama masih sangat layak dipakai, mengganti dekorasi rumah hanya karena sedang viral di media sosial, atau membeli kopi kekinian setiap hari, hanya demi mengikuti gaya hidup yang terlihat modern dan mewah. Masalahnya, banyak orang tanpa sadar mulai mengutamakan keinginan dibanding kebutuhan. Demi terlihat mapan di depan tetangga, teman arisan, atau media sosial, mereka rela menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sekilas memang terasa menyenangkan karena mendapat pujian atau pengakuan dari orang lain. Namun kebiasaan seperti ini diam-diam bisa membuat kondisi keuangan menjadi rapuh. Jangan sampai kita sibuk menjaga gengsi dan citra, tetapi akhirnya stres sendiri saat tagihan datang, tabungan kosong, dan kebutuhan pokok justru menjadi terbengkalai. Lebih ironis lagi kalau di awal bulan kita merasa bangga membawa barang baru, tetapi di akhir bulan harus hidup serba hemat, karena uang sudah habis untuk belanja yang tidak berguna. Jangan sampai hanya demi terlihat keren sesaat, kita akhirnya makan mie instan berhari-hari, menunda bayar kebutuhan penting, atau bahkan berutang untuk menutup pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Hidup sederhana bukan berarti pelit atau tidak boleh menikmati hasil kerja keras, tetapi lebih kepada kemampuan mengendalikan diri agar uang dipakai untuk hal yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar memuaskan keinginan sesaat. Nomor 1, kita wajib mengunci dana untuk hal-hal penting dan pokok yang menjadi tanggung jawab utama uang belanja harian kita. Bayangkan uang belanja itu seperti kue yang harus dibagi-bagi, di mana potongan paling besar harus diberikan untuk belanja dapur, tagihan rutin, dan uang sekolah anak. Jika pos utama ini sudah aman, barulah kita bisa bernapas lega dan tidak perlu was-was setiap kali ada tukang tagih lewat depan rumah. Jangan pernah berani menyentuh dana pokok ini hanya untuk kebutuhan tersier, karena sekali saja kita meleset, maka seluruh sistem pertahanan keuangan keluarga bisa runtuh seketika. Nomor 2, mari kita bicara dari hati ke hati soal psikologi ibu-ibu yang seringkali merasa stres lalu pelariannya adalah belanja barang lucu. Ada sebuah dorongan emosional yang membuat kita merasa berkuasa saat bisa membeli sesuatu. Padahal sebenarnya itu cuma cara otak kita mencari kebahagiaan instan.
Saya paham rasanya lelah mengurus rumah seharian, membuat kita merasa layak mendapatkan hadiah kecil. Tapi ingatlah kalau kebahagiaan itu cuma bertahan sebentar sementara tagihannya bertahan sebulan. Kita harus lebih pintar mengelola emosi agar tidak gampang tergoda promo tanggal kembar yang sebenarnya hanya akal-akalan toko supaya kita mengeluarkan uang lebih banyak. Nomor 3, kita juga harus sadar kalau situasi dunia sedang tidak baik-baik saja karena isu resesi ekonomi seringkali membayangi stabilitas harga barang. Resesi itu singkatnya adalah penurunan aktivitas ekonomi yang bikin harga barang melonjak, tapi pendapatan kita justru tetap atau malah tidak menentu. Disinilah pentingnya kita menerapkan gaya hidup minimalism, yaitu prinsip hidup yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas barang yang kita miliki di rumah. Dengan menjadi seorang minimalis, kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak terobsesi menimbun barang yang ujung-ujungnya cuma memenuhi lemari dan gudang saja. Berikutnya nomor 4 adalah mulailah mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu karena bocor halus biasanya terjadi pada pengeluaran kecil yang sering kita remehkan. Uang Rp5.000 untuk parkir atau jajan gorengan kalau dikumpulkan, sebulan bisa buat beli paket data atau tambahan lauk yang lebih bergizi buat anak-anak. Kadang kita merasa uang hilang begitu saja, padahal sebenarnya kita sendiri yang kurang disiplin dalam mengawasi arus keluar masuknya uang di dompet. Jadikan catatan ini sebagai kompas agar kita tidak tersesat di tengah hutan godaan diskon yang seringkali menyesatkan hati para ibu yang mudah luluh. Kemudian yang nomor 5 adalah cobalah untuk lebih kreatif dalam mengolah bahan makanan agar kita tidak melulu mengandalkan pesan antar makanan yang biayanya cukup menguras kantong. Masak sendiri di rumah bukan cuma soal hemat tapi juga soal memastikan nutrisi yang masuk ke tubuh suami dan anak-anak tetap terjaga dengan baik. Sesekali boleh saja kita makan di luar sebagai bentuk apresiasi, tapi jangan jadikan itu sebagai gaya hidup tetap setiap akhir pekan datang. Ingatlah kalau setiap rupiah yang kita simpan hari ini adalah peluru untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi global. Semangat terus untuk semua ibu hebat yang sedang berjuang menyeimbangkan neraca keuangan rumah tangga demi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak. Percayalah, kalau disiplin yang kita lakukan sekarang akan membuahkan hasil yang manis berupa ketenangan pikiran dan tabungan yang terus bertumbuh. Jangan lupa untuk tetap bahagia, karena rumah yang hangat bukan dibangun dari kemewahan barang, melainkan dari kecukupan hati seorang ibu yang bijaksana. Mari kita mulai dari langkah kecil hari ini, karena perubahan besar selalu diawali dari keputusan sederhana untuk berkata cukup pada hal-hal yang tidak perlu. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.